Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Putri dengan NIM 0309192069 dari Prodi Tadris IPS 2 semester 6. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai definisi ringkas paradigma metode penelitian kualitatif dan contoh kasus penelitiannya. Yang pertama itu ada penggunaan analisis strukturalisme. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu strukturalisme. Strukturalisme adalah salah satu paradigma yang digunakan dalam penelitian masyarakat dan ilmu sosial humaniora. Penelitian mengupayakan mencari struktur sosial dan kait-mengait masyarakat dengan peran serta fungsinya. Nah, dalam penelitian ini musik misalnya model struktur aransemen musik Kiai Kanjeng dan yang sejenisnya. Nah, yang kedua itu ada aliran poststrukturalisme. Poststrukturalisme itu adalah aliran pemikiran yang menentang adanya struktur yang tetap dan dia berlaku secara universal. Dalam penelitian musik, misalnya kita mengungkap aliran-aliran musik kontemporer, di mana kelompok musik itu menggunakan format-format, alat musik, dan harmoni yang berbeda dari harmonia standar, dan dia berlaku secara universal. Lalu yang ketiga itu ada strukturasi. Nah, paradigma tentang perubahan suatu masyarakat atau struktur sosial itu dikarenakan pengaruh adanya agensi. Nah, seseorang atau kelompok yang memiliki gagasan dan terus-menerus gagasan itu diterjemahkan dan mampu diterima dalam masyarakat untuk merubah struktur yang sudah tetap. Lalu yang keempat itu ada aliran dekonstruksi, di mana paradigma pemikiran dalam filsafat yang melihat teks secara lebih tajam lagi dan memberikan makna baru dan kritis atas penafsiran teks tersebut. Dalam musik misalnya, menganalisis teks syair lagu dengan sudut pandang yang lain sehingga isi syair menjadi bermakna ganda ataupun banyak. Itu berbeda dia dengan makna yang diserap oleh kebanyakan orang. Lalu yang kelima itu ada etnografi. Nah, penelitian dengan cara melakukan terjun langsung dia di masyarakat yang diteliti. Nah, etnis berarti suku, kelompok masyarakat tertentu, dan grafi berarti tulisan. Maka etnografi berarti tulisan tentang suatu masyarakat etnik tertentu. Nah, adapun yang keenam itu action research. Nah, penelitian tindakan di sekelompok masyarakat ataupun dia di sekelompok murid untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapin dengan cara menerapkan solusi dan mengamati hasilnya, serta dia merefleksikan hasil tindakan dan terus-menerus dia mengembangkan menjadi putaran siklus. Itu biasanya putaran siklus dilakukan 2 atau 3 kali dalam suatu penelitian. Lalu yang ketujuh itu ada fenomenologi. Penelitian ini bermula dari fenomena yang ingin diteliti. Dia dengan cara mempertanyakan langsung kepada orang-orang yang mengalami peristiwa itu. Lalu yang ke-8 itu ada etnometodologi. Penelitian model ini itu penelitian melakukan kerja lapangan untuk mengetahui bagaimana cara hidup kelompok masyarakat itu yang diteliti. Dalam bidang musik tuh misalnya
penelitian yang akan mengungkapkan metode pembelajaran musik itu yang dilakukan oleh kelompok musik tradisi. Nah, lalu yang ke-9 itu ada life history. Penelitian tentang riwayat hidup seseorang itu yang terkenal dia memiliki potensi keilmuan terhadap bidang yang digeluti atau ditangani gitu. Yang lalu yang ke-10 analisis wacana. Nah, penelitian analisis wacana dia atau disebut juga dengan lebih tajam analisisnya, dia menyebutkan sebagai critical discourse analysis. Itu dalam musik kan, misalnya dengan mengupas syair lagu yang diungkapkan oleh musikus-musikus yang sering mengkritisi kehidupan sosial, itu semisal Iwan Fals dan lain-lain. Nah, yang ke-11 itu ada hermeneutik. Itu hermeneutik itu merupakan ilmu untuk menafsirkan dia guna memahami sesuatu yang sifatnya abstrak tersebut. Nah, kalau yang ke-12 ada dia semiotika. Semiotika ini itu merupakan ilmu tentang tanda, ilmu untuk mengungkapkan makna tanda-tanda dalam kehidupan masyarakat. Nah, Robert W. Preusel mengungkapkan arti semiotik itu sebagai berikut. Semiotik merupakan lahan kajian multidisipliner dalam cakupan dan dalam skop internasional, mengembangkan studi kecakapan manusia untuk memproduksi dan mengerti sebuah tanda-tanda. Selanjutnya, landasan teori penelitian kualitatif. Dalam berbagai macam penelitian kualitatif, para peneliti itu dia menggunakan teori dalam penelitian untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Itu yang seperti yang pertama, dalam penelitian kualitatif, teori seringkali digunakan untuk menjelaskan perilaku dan sikap tertentu. Teori tersebut itu dapat menjadi sempurna dengan adanya variabel, konstruk, dan hipotesis penelitian. Lalu yang kedua itu ada para peneliti kualitatif. Dia seringkali menggunakan perspektif teoritis sebagai pedoman umum untuk meneliti gender, kelas, dan ras. Lalu yang ketiga itu dalam penelitian kualitatif, dia teori seringkali digunakan sebagai poin akhir penelitian. Itu artinya peneliti menerapkan proses penelitiannya secara induktif yang berlangsung dari data. Lalu ke tema-tema umum, lalu kemudian menuju teori atau model tertentu. Yang keempat itu ada beberapa penelitian kualitatif tidak menggunakan teori yang terlalu eksplisit. Sekian penjelasan materi tersebut dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.